Kasus kekerasan perempuan dan anak di Merangin capai 43 kasus sepanjang tahun 2025. Sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah terjadi sepanjang tahun 2025 di wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada Selasa 20 Januari 2026. Berdasarkan informasi data dari UPTD, PPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, dari total 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terdiri dari 12 kasus persetubuhan terhadap anak perempuan, 1 kasus persetubuhan terhadap perempuan dewasa, dengan total kasus persetubuhan sebanyak 13 kasus. Kemudian 7 kasus pencabulan terhadap anak perempuan dan 2 kasus pencabulan terhadap anak laki-laki, dengan total kasus pencabulan sebanyak 9 kasus. 9 kasus pelecehan terhadap anak perempuan dengan total kasus pelecehan sebanyak 9 kasus. 4 kasus KDRT terhadap perempuan dewasa dengan total kasus KDRT sebanyak 4 kasus, 1 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dewasa, dan 2 kasus kekerasan fisik terhadap anak laki-laki dengan total kasus kekerasan fisik sebanyak 3 kasus. Selanjutnya, 1 kasus kekerasan psikis terhadap anak perempuan, 1 kasus kekerasan psikis terhadap perempuan dewasa, dan 1 kasus kekerasan psikis terhadap anak laki-laki dengan total kasus kekerasan psikis sebanyak 3 kasus. Selanjutnya, 1 kasus TPPO terhadap perempuan dewasa dan 1 kasus penelantaran terhadap anak perempuan. Untuk kekerasan yang terjadi di Kabupaten Merangin per Januari sampai Desember 2025 itu sebanyak 43 kasus. Iya. Di sini kita bisa lihat kasus di sini didominasi itu kasus persetubuhan pada anak. Itu ada 13 kasus, 13 korban ya maksudnya. Ya, kemudian ada pencabulan itu ada 9. Ya. Kemudian ada pelecehan ada 9. Itu pada anak perempuan ya, korbannya ya. Kemudian ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4. Kemudian ada kekerasan fisik itu pada perempuan dewasa itu ada 1 orang, pada anak laki-laki ada 2 orang, jadi 3 orang. Nah, kemudian ada lagi kekerasan psikis. Ini anak perempuan ada 1 orang, perempuan dewasa ada 1 orang, dan anak laki-laki ada 1 orang, berjumlah 3 orang. 3 orang. Kemudian ada tindak pidana perdagangan orang, ada 1 orang, perempuan dewasa 1 orang. Dan terakhir itu ada penelantaran pada anak perempuan itu jumlahnya 1 orang. Jadi total semuanya berjumlah 43 orang. Kasus yang terjadi itu persetubuhan itu terhadap anak banyak disebabkan oleh pergaulan, ya, pengaruh IT, sosmed ya. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua, pola asuh. Nah, itulah kira-kira diantaranya ya. Banyaklah penyebabnya itu. Ada juga dalam faktor iming-iming. Kemudian ada juga pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang notabene anak-anak di bawah umur kadang-kadang kan belum mengerti kalau tidak diberitahu. Makanya harus dari sejak dini itu diberi pendidikan. Kemudian ada pelecehan juga, kekerasan tadi itu semuanya karena ada juga faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi juga termasuk mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kita melihat dulu bagaimana kasusnya. Iya, kalau kita melihat kasusnya seperti salah satunya kekerasan persetubuhan, apakah anak ini mengalami traumatik, apakah dia mengalami perlu pelayanan visum. Nah, jadi semua itu di sini kita memberikan pelayanan
berupa konseling psikolog ya untuk memulihkan korban dari traumatiknya. Kemudian ada permintaan visum sebagai alat pembuktian, mungkin untuk kasus hukumnya nanti diperlukan ya. Kemudian rumah aman, rumah perlindungan ya kalau jika diperlukan. Kemudian ada lagi berobat gratis yang dalam arti dia selama mengalami kekerasan KDRT, mengalami luka fisik misalnya itu kita dampingi ke rumah sakit. Kebetulan kita ada juga MOU dengan pihak rumah sakit sehingga korban itu tidak dipungut biaya untuk sepanjang dia korban dari KDRT tadi, korban kekerasan tadi. Iya, semuanya tidak dipungut biaya termasuk visum tadi. Itu merupakan langkah-langkah yang kami ambil dari OPTD dan termasuk pendampingan hukum. Jika diperlukan, nah misalnya untuk melapor ke pihak berwajib, kami ada lawyer kami, advokat kami untuk mendampinginya. Kita menghimbau, sekarang kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang pernikahan usia anak. Nah, jadi ya ikutilah undang-undang itu bahwa anak diperbolehkan menikah itu umur 19 tahun ke atas. Ya, tentu ada manfaat, tentu ada lebih sudah dipertimbangkan dengan segala resikonya, dengan segala kemanfaatannya, terutama mungkin dari segi reproduksinya siap, kemudian dari segi kemapanan fisiknya, psikisnya, ya. Jadi di situ sudah diatur di dalam undang-undang. Kalaulah dia menikah pada saat umur yang tepat, dia akan mendapatkan legalitasnya seperti mendapatkan buku nikah. Kita berharap bagi keluarga, bagaimanapun juga tingkat yang paling nyaman, memberikan kenyamanan, pendidikan awal itu ada di keluarga. Jadi di situ tentunya bagaimana orang tua bisa mendidik anak di dalam rumah tangga, pola asuh dengan tidak membedakan gendernya, laki-laki dan perempuan. Jadi di situ misalkan ada kesetaraan gendernya. Jadi anak tidak merasa ketimpangan, kesenjangan. Dan kemudian bagaimanapun juga keluarga juga akan mengarahkan bakat minat anaknya, pendidikan agamanya dan seterusnya bagaimanapun. Anak sesuai dengan tingkatan umurnya, berilah ilmu pengetahuan tentang didikan seksual ya, mulai dari usia dini, tentu sesuai dengan tingkat umurnya. Kalau lebih dini kita memberikan pengetahuan dan pendidikan yang seperti itu, saya rasa anak akan lebih mengerti dan lebih paham. Saya rasa dengan membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak-anak, pendidikan yang baik, semuanya akan menjadi lebih baik. Suatu rumah tangga itu kan dibangun dengan saling terbuka ya, saling kesetiaan, saling menghargai satu sama lain. Saya rasa orang yang sudah menikah tentunya siap secara fisik, mental. Kalau dari segi ekonomi mungkin kita tidak bisa menyebutkan rezekinya yang lain satu sama lain kan berbeda-beda ya. Nah, yang terpenting kalau dibangun dengan rasa kepercayaan, rasa tanggung jawab bersama, saya rasa tidak akan ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan? Nah, jadi yang terpenting himbauan dari kami, cobalah diselesaikan dengan cara demokrasi, dengan cara baik-baik, bukan dengan cara kekerasan. Karena dengan cara kekerasan akan menimbulkan hal baru lagi, masalah baru lagi yang timbul, akan berhadapan dengan hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.